Assalamualaikum and hello guys, welcome back to our channel High Creative Studios. Kali ini kita akan membuat desain CV ataupun desain resume yang tampilannya modern guys, dengan menggunakan software yang sudah pasti pernah kalian pakai. Apa itu? Ya tentu saja Microsoft Word. Untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. So buat kalian yang penasaran cara buatnya, oke langsung aja kita buat sekarang. Nah, kita langsung aja buka Microsoft Word-nya ya. Nah, kita langsung aja bikin sebuah dokumen baru. Setelah itu kita atur jenis kertas yang akan kita gunakan. Kalian boleh bebas menggunakan kertas apapun, tapi di sini aku akan pakai jenis kertas yang A4. Oke, nah setelah itu aku atur marginnya. Ini sebetulnya juga nggak masalah gitu ya, mau kalian atur ataupun tidak. Tapi aku akan coba atur supaya marginnya itu 1 cm semuanya. Oke, nah kertas kita sudah siap. Sekarang saatnya kita lakukan pendesainan. Oke, pertama-tama kita akan buat headernya terlebih dahulu ya. Untuk bagian yang atasnya kita akan insert sebuah rectangle. Nah ini ada di kolom sini rectangle. Kita bikin ya kurang lebih segini. Ini aku nggak pakai ukuran yang pas ya, aku kira-kira aja. Tapi kalau mau presisi mungkin nanti kalian bisa atur-atur ya si size-nya ini supaya pas dengan keinginan kalian gitulah. Nah mungkin segini aku rasa cukup, kurangin lagi dikit lah. Oke. Setelah itu aku rubah warna fill-nya ya. Aku rubah jadi warna, nah mungkin warna ini ya. Tapi kalian boleh bebas kok warnanya, terserah kalian ya. Ya aku pilih warna biru Tosca nih. Oke. Begitupun outline-nya akan aku rubah menjadi warna biru Tosca. Nah jadi kita sekarang punya rectangle untuk bagian atasnya nih, atau bagian headernya. Nah berikutnya kita akan masukkan foto kita. Kita insert lagi sebuah shape. Nah kita pilih sekarang yang ini nih, yang oval ya, yang bulat. Nah supaya si ovalnya ini bulatnya simetris, saat membuatnya kalian tekan shift dan diklik dan drag ya, kayak gitu. Nah kayak gitu. Jadi tekan shift dan drag. Oke, kita simpan di sana. Nah berikutnya kita akan masukkan gambar, kita akan masukkan foto kita. Kalau untuk sekarang berarti fotoku ya yang dimasukin ke sini. Caranya kita klik kanan, lalu kita pilih format shape. Oke, nah setelah itu di sebelah kanan nih kita akan lihat panel muncul ya. Kita klik di raw fill-nya ini, di tanda panah fill-nya ya. Kita klik, lalu kita pilih picture or texture file. Nah setelah itu kita klik insert. Nah, lalu ini mungkin nanti kalau kalian pakai versi Office yang beda-beda, mungkin yang nampil juga beda ya. Nah, contoh kalau kalian sama kayak gini, pilih aja yang work offline. Nah, setelah itu akan muncul jendela pencarian kayak gitulah ya. Jendela kayak Windows Explorer gitu. Nah, kita masuk ke folder kalian sendiri. Punya aku tuh di image. Nah ya yang itu. Aku akan masukkan gambar yang inilah. Ya, sip, bagus kan guys? Oke. Kita masukin gambarnya. Nah, setelah dimasukkan, ini tergantung gambarnya. Kalau gambar kalian itu kotak persegi, itu pasti akan pas juga di lingkarannya. Tapi kalau fotoku barusan kan persegi panjang gitu ya, potret kayak gitu. Jadi ini di bagian lingkarannya ini jadi kayak di di squeeze, kayak ditekan kayak gitu. Nah untuk ngatur supaya fotonya lebih kelihatan bagus, nah kita lihat ke sebelah kanan sini, kita atur offsetnya. Nah kalian atur-atur aja nilainya itu ya, bisa minus 100.000% sampai 100.000%. Kalian atur aja. Contoh di sini aku atur leftnya kayaknya udah, biarin aja 0 ya. Kita coba bottomnya dulu deh. Kita coba kurangin seperti itu. Oke, terus kayaknya kurang sebelah kanan, jadi yang right-nya aku kurangin juga.
Oke, kayaknya pas menurutku udah ya, kayak gitu aja. Nanti kalian tinggal pas-pasin aja punya kalian. Nah, berikutnya aku akan tambahkan di sini outline-nya. Ini udah ada outline-nya, cuma akan aku tambahkan size-nya gitu ya. Jadi aku pergi ke shape outline, aku pilih weight, terus aku pilih yang paling gede yang 6. Nah, kayak gitu. Terus warna outline-nya aku rubah jadi warna putih, kayak gitu ya. Nah, jadi sekarang hasilnya kayak gini nih, bagian atas ataupun header untuk CV kita. Nah, berikutnya kita masukkan text box aja ya, insert text box kayak gitu. Terus kita pilih draw text box. Nah, kita klik dan drag aja. Lalu di sana kita ketikkan nama masing-masing. Di sini berarti nama aku ya, Muhammad, enter Farihin. Nah, kayak gitu. Setelah itu kita blok, lalu kita ubah jenis fontnya ya. Ini kalau nggak salah aku pakai font Montserrat deh. Ya, Montserratnya, tapi kayaknya bukan Montserrat yang biasa ya. Kita coba cari. Nah, aku pilih Montserrat yang satu black kayak gitu ya. Tapi yang satunya enggak. Nah, yang ininya nggak pakai black, Montserrat aja, medium aja deh. Nah, yang satu medium, yang satu black gitu, biar kelihatan beda gitu ya. Nah, ini setelah itu kita atur size-nya, dan aku akan ubah kurang lebih segitu mungkin ya. Coba kita tarik ke atas dulu aja. Nah, setelah itu aku rubah line spacingnya jadi 1,0, terus aku remove space after paragraphnya. Kayaknya kurang gede deh size-nya, kita tambahin aja. Oke. Nah, berikutnya ini si fontnya akan aku ubah jadi warna putih kayak gitu ya. Terus di di rectangle-nya ini kan sebetulnya kalau text box itu rectangle yang ditambahin teks gitu ya. Kita pergi ke shape format, shape fill-nya kita ilangin jadi no fill, shape outline-nya kita pilih yang no outline gitu. Nah, berikutnya kita akan tambahkan satu garis di bawahnya. Kita masuk lagi ke insert shape, lalu kita pilih garis, kita draw aja garis ya, secukupnya aja, terserah kalian mau segimana. Contoh punya gue segini. Terus aku ubah lagi shape weight-nya mungkin jadi 1, terus outline-nya aku pilih warna putih kayak gitu. Yang pindahinnya harus pakai kursor nih. Oke, pindahin aja. Ini aku pas-pasin ya. Oke, lalu aku tambahkan sebuah teks lagi. Aku ngeduplikat dari sini aja, CTRL-D ya, atau CTRL-C, CTRL-V juga nggak masalah. Tapi kita bisa juga pakai CTRL-D gitu. Aku tambahin ini nih. Wah, gaya nih ya. Huruf besar semua. XP. Nah, kayak gitu. Yang aku pakai Montserrat biasa aja. Oke, terus aku kecilin size-nya. Nah, segitu. Kayaknya kurang. 14 deh ya. Oke. Oh ya, ini belum kita save ya. Kita save dulu aja deh. Save. Kita simpan di desktop aja ya. CV kayak gitu. Kita save. Oke, lalu berikutnya kita akan tambahkan garis kayak apa nih ya? Kayak timeline gitulah ya. Jadi kita sekarang perlu lagi insert shape line. Kita perlu nambahin garis ya. Set, kayak gitu. Kita bikin garis saja yang lurus dari atas ya. Set, tekan tombol shift supaya lurus kayak yang tadi tuh apa tuh namanya, si oval ini. Tadi kan kita mencet shift ya. Oke. Terus kita akan ubah shape outline, weight-nya kita jadikan
satu. Kalau kalian mungkin kurang silahkan ditambahkan ya, tapi di sini aku pakai satu aja. Shape outline-nya kita rubah warnanya juga, coba aku perbesar. Iya, kayaknya kurang gede dikit ya. Line weight mungkin 2/4 lah ya. Oke, sip. Nah, setelah itu kita akan tambahkan line lagi. Tekan shift lagi ya. Terus kita ganti weight-nya, kita ganti warnanya. Sebetulnya ngeklik ini juga bisa ya, tapi aku mau supaya kalian kelihatan gitu, aku ganti warnanya kayak gitu. Oke, berikutnya kita tambahkan insert shape. Nah, aku mau nginsert ini. Mana ya? Nah, yang ini kayak gitu. Tuh ya, cuma si shape-nya itu jadi kelihatan kurang bagus gitu. Jadi aku tekniknya di sini aku pakai rectangle, terus aku grouping sama oval gitu, supaya si bagian belakangnya ini nggak terlalu lonjong seperti ini ya. Jadi kita bikinnya kayak gini, insert shape rectangle, kita bikin rectangle ya, mungkin segini. Fillnya kita rubah sama seperti warna tema kita, biru Tosca gitu ya, biru telur asin, supaya sama ininya kita ini deh, height-nya mungkin 6 lah gitu, atau kurang gede, 7 deh, 7. Berikutnya kita tambahkan sebuah oval. Ini ovalnya juga height-nya kita bikin 7 ya. 0,7. Width-nya juga sama 0,7. Supaya sama dengan yang rectangle tadi maksudnya. Nah, oke, kita ganti warna fill dan juga warna outline-nya. Nah, maka jadilah seperti ini, kayak gitu ya. Ini adalah percampuran atau penggabungan dua shape. Nah, ini rectangle-nya ini kan tadi kita bikin pertama, jadi akan di bawah. Kita send bring to front ya, supaya dia ada di atas kayak gitu. Karena di sini nanti kita tambahin tulisan. Oke, untuk nambahin tulisannya kita klik kanan, edit text. Contoh yang pertama, about me. Kita seleksi semuanya CTRL-A ya, supaya tulisannya terseleksi, karena kita akan merubah jenis fontnya. Kita akan rubah lagi jadi Montserrat, atau bukan ya, lupa lagi aku, kayaknya sih Montserrat. Kita kecilin 10 mungkin ya, terus kita tebelin aja deh. Nah, kayaknya kurang gede ya. Gedein sedikit kayak gitu. Ini si tengahnya kita geser. Nah, sip. About me. Nah, terus satu lagi kita perlu, ini kita duplikasi aja ya, si lingkarannya, si ovalnya, CTRL-D. Kita simpan di sini. Ya, supaya kelihatan lebih bagus gitu detailnya lah ya. Save format, kita ganti mungkin sekitaran 0,3 gitu. Nah, aku perbesar ya. Nah, kayak gitu. About me, terus di bawahnya kita tambahkan lagi text box. Kita ngeduplicate dari ini aja ya, CTRL-D. Set. Untuk tulisannya ataupun apa nih namanya font colornya, kita ubah warnanya menjadi warna biru Tosca kayak gitu. Tahu ya, warna biru gitulah ya. Kita terserah warna kalian. Setelah itu kita ganti tulisannya. Contoh, ini versi aku, kalian boleh sama boleh beda terserah ya.
Nah, oh nggak kelihatan tulisannya. Ini belum aku gedein sih. Nah, kita gedein, terus tulisannya kita jadiin 10 juga kayak yang atas ya. Nah, cuma bedanya yang atas tuh tadi kita apa tuh namanya, kita bold ya, kita tebalkan. Kalau yang bawah enggak, biarin aja. Sip. Nah, berikutnya kita akan grouping dulu nih, berapa nih, 4 shape yang bagian atas ya. Lingkaran 1, aku gedein biar gampang nyeleksinya. Terus ini si rectangle, ini si lingkaran, ini si garis. Nah, jadi 4 shape ini kita akan grouping supaya gampang ya ngeduplikasi dan mindahinnya. Klik kanan, pilih group. Oke. Setelah itu, nah kita tekan CTRL-D ya. Ini diklik dulu si about me-nya, tapi kliknya sekali aja. Kita tekan CTRL-D, kita pindahin ke bawah, kita pas-pasin ininya. Yang kedua kita akan tambahkan experience. Wah. Waduh, kurang gede. Kita gedein dikit. Nah, ini juga kayaknya gedein dikit. Kita lihat. 4,15. Tambah ini. 4,15 juga, biar sama gitu ya. Oke. Experience kurang dikit kayaknya. Tuh 2. Sip, kita duplikasi ininya ya. CTRL-D. Terus nanti kalian bikin yang versi kalian. Oke guys, kayaknya udah cukup deh ya. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Kita akan tambahkan sebuah rectangle di bawah sini nih ya, untuk detailnya gitu. Jadi yang atas kita duplikasi aja, CTRL-D. Kita pindahkan ke bagian bawah, up kayak gitu. Terus kita kecilin guys. Nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil juga. Mungkin kayaknya kurang kecil dikit. Nah, aku pilih segitu aja. Terus gedein dikit ya. Terus aku mau, oh ini kurang geser. Aku mau tambahin ini nih, tambahin lingkaran. Jadi aku klik di lingkarannya, aku copy ya, CTRL-C, aku klik di luar, terus CTRL-V. Itu ada di atas ya, ini kita pindahin ke bawah. Oke, kita simpan di sebelah sini mungkin ya. Oke, kayak gitu. Nah, ini kalau dirasa ini kayaknya harus dibenerin lagi, tapi kalian dapat gambaran secara umumnya gitulah ya. Oke, nah berikutnya kita akan tambahkan lagi elemen yang ada di sebelah kiri ini. Oke, aku akan duplikasi yang ini, CTRL-D ya. Up, terus aku klik nih di bagian shape yang ada di dalamnya, aku delete satu, aku delete satu. Terus yang ini aku duplikasi, CTRL-D, aku pindahin ke sebelah kanan gitu. Up. Lalu ininya aku klik kanan, si oval yang barusan ya, send to back kayak gitu. Nah, si about me-nya ini akan kita ratain tengah ya, jadi CTRL-A, terus baru diklik, diratakan tengah maksudnya. Kita akan ganti ininya ya, nomor teleponnya on kayak gitu. Terus kita akan tambahkan teks, jadi ini kita duplikasi, CTRL-D, up.
ya, nomor teleponnya contoh aja gitu. Oke, kita tatain tengah aja. Oke, setelah itu kita duplikasi dua-duanya aja sekalian ya. Jadi klik mau yang ini dulu boleh, mau yang atas dulu boleh. Jadi klik salah satu lalu tekan tombol shift, lalu klik di shape yang lainnya, terus tekan Ctrl D. Oke, mungkin segitu. Berikutnya kita akan tambahkan, ini kita duplikasi lagi, Ctrl D, simpan sebelah sini, kita ratain sama experience gitu. Tapi kalau nggak pun nggak masalah, terserah kalian aja lah ya. Nah berikutnya, nah ini kita akan bikin kayak apa ya, kayak apa sih nyebutnya ya, kayak status bar gitu atau apa ya, kayak gini lah yang jelas kita bikinin ini. Kita akan buat sebuah oval lagi, ini lebih besar dari yang tadi. Kalau yang tadi 3 ya, ini kita bikin sekitaran 5 aja lah ya, 0,5 mungkin. Oke, terus kita ubah shape fill-nya jadi warna putih. Kalau sekarang shape outline-nya jadi warna yang biru langit atau biru Tosca kayak gitu. Oke, terus ini aku kayaknya mau supaya weight-nya itu nambah dikit gitu ya, atau nggak usah ya, nambah aja. Oke, setelah itu kita akan buat satu lagi. Oke, jadi aku akan duplikasi nih si ovalnya, Ctrl D. Nah, hasil duplikasinya ini kita ubah fill-nya jadi biru Tosca, outline-nya no outline, terus kita ubah size-nya mungkin 0,3 aja ya. Jadi ini lebih kecil dari yang sebelumnya. Nah, yang kecil ini word-nya aku perbesar, tekan Ctrl sama scroll atas ya guys. Nah, terus aku bikin kayak gini, kira-kira aja tengah kayak gitu. Up. Untuk menengahkan kalian bisa pakai kursor di keyboard gitu ya. Nah kalau udah, sekarang klik di shape yang kecil, lalu tekan shift, klik di shape yang besar, lalu kalian grouping, klik kanan, group kayak gitu. Nah udah bikin satu nih ya. Nah kita bikin 10, Ctrl D 1 2 3 4 5. Aduh, kita duplikasi dulu aja deh. 6 7 8 9 10. Nah gitu. Kita bikin 10 oval. Nah ini nggak ada ya, kalau di Word nggak ada yang buat ngeratain semuanya, jadi setahu aku, tapi kalau kalian tahu coba komen di kolom komentar. Jadi triknya gini, aku bikin garis, terus aku rata-ratain deh ininya di garis kayak gitu. Nah kurang lebih seperti itulah ya. Nah kalau udah menurut kalian udah lurus, ini garisnya nih kalian tinggal delete aja. Oke, lalu kalian ini kalau mau nyeleksi semuanya ada yang cepet juga, kita di menu home nih ya, kita select terus pilih select object, terus kalian blok kayak gitu semuanya terseleksi, lalu kita klik kanan pilih group, lalu group kayak gitu ya. Nah berikutnya kita akan tambahkan teks, ini aku kecilin lagi. Pertama, programming. Nah, programming ini aku kasih 8 buletan deh. Jadi yang 2 buletan kecil terakhir aku kurangin. Kayak gitu. Lalu programming sama ininya kita klik kanan grouping, terus kita duplikasi Ctrl D. Kita ubah, yang kedua adalah desain. Ini kayaknya aku
tambahin satu ya di sini, edge into front. Nggak mau, kalau nggak mau ini berarti send to back. Nah, oke, itu terus kita duplikasi lagi. Berikutnya editing mungkin segitulah ya. Duplikasi lagi, working, kurangin lagi, karena aku kurangin lagi satu. Ini contoh aja ya, LD nya fotografi and video grafi gitu. Gue tambahin lagi, send to back. Tambahin lagi, katakanlah aku jago banget gitu lah ya. Enggak. Oke. Udah selesai ya section yang skills kayaknya. Oke, kita tambahkan section terakhir. Let's say di situ, tapi kayaknya kurang atas dikit. Ini atas aja deh. Oke, lalu kita akan tambahkan terus kita bikin bar juga sama, cuma kalau yang atas pakai oval, yang bawah ini kita akan pakai shape. Kita atur width-nya, samain aja apa ya, sama yang itu. Ini kita samain aja kurang lebih segini. Height-nya itu 4. Terus kita ganti fill-nya pakai putih, outline-nya pakai warna biru, Tosca. Weight-nya kita ubah jadi 1,5. Oke. Kalau udah kita duplikasi. Nah, duplikasinya ini sebaliknya, shape fill-nya biru Tosca, shape outline-nya no. Terus kita ubah height-nya itu jadi 2. Nah, setelah itu kita pasang deh, kita taruh di tengah kayak gini ya. Terus kita kurangin ininya. Nah, kurang lebih kayak gitulah ya. Ini. Kita grouping. Nah, English. Oke. Ini kita kurangin nih English-nya karena aku nggak begitu bagus banget English-nya. Kita kurangin mungkin seginilah ya. Oke. Bisa, tapi nggak bisa banget gitu. Sekali lagi ini hanya contoh ya. Terus ini yang English juga tambahin lagi. Kebetulan aku bisa bahasa Jawa gitu. Nggak apa-apa dong ya ditambahin. Tapi Jawanya juga nggak bagus banget. Nggak yang bisa lemes banget atau apa tuh namanya Jawa kromo gitu ya. Aku nggak bisa. Ini dikit deh 4. Oke. Itu lagi. Aku juga bisa bahasa Sunda. Wah. Ini sama lah tingkatannya. Kayak bahasa Jawanya. Oke. Ini sama ini kita coba geser dikit ke bawah.
Sip ya. Nah, oke guys, jadi ini sebetulnya tinggal ngerapihin aja ya. Katakanlah ini kurang sebelah atas, kita kayaknya kurang ke atasin, kita ke atasin gitu. Kalau udah menurut kalian pas ya udah kayak gitu. Tinggal di rapihin aja. Nah, secara ide garis besar seperti ini, kalian bisa kembangkan sesuai dengan keinginan kalian gitulah ya. Nah oke guys, untuk tutorial kali ini aku rasa cukup ya. Ini di timerku udah 57 menit nih ya, udah lama banget. Tapi kayaknya nanti hasil jadinya nggak selama itu deh karena nanti dipotong-potong ya. Oke, itu aja ya dari aku untuk tutorial kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Wassalamualaikum and bye-bye.